Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita, pedoman kita dalam kita melangkah mengiring melayani Tuhan. Saya berikan judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah metamorfo. Metamorfo. Kita tahu bahwa metamorf itu adalah perubahan yang kita kenal dalam istilah biologi adalah perubahan sempurna dari ulat berubah kemudian pada akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, kita akan coba perhatikan Saudara satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Nah, ayat ini sangat sekali kita hafal, seringkali kita dengar, tapi kita akan coba perhatikan dari kata per kata dari bagian A saja dari ayat ini, dari bahasa aslinya. Kita akan menemukan kekayaan yang luar biasa dari firman Tuhan. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Tapi kita garis bawahi nanti akan di bagian ke A saja. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulangi bagian yang ke A saja. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Puji Tuhan Saudara, ini ayat yang sungguh indah Saudara. Kita mau coba perhatikan kata demi kata dari ayat ini. Dimulai dengan kata janganlah. Ini berarti sebuah larangan. Larangan untuk kita menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita tidak boleh untuk menjadi sama dengan dunia ini. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Berarti arti lainnya kita harus berbeda. Kita harus tampil beda dari dunia ini, dengan dunia ini. Nah, bahasa asli menggunakan kata may. Nah, artinya adalah sekali-kali jangan. Tidak sedikit pun, mutlak. Jadi sekali-kali jangan, sedikit pun tidak boleh serupa dengan dunia ini. Jadi tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk kita serupa dengan dunia ini. Jadi harus mutlak berbeda. Sedikit pun tidak boleh sama. Nah, kita tahu bukan berarti kemudian artinya dalam hal-hal yang secara Saudara, kita kemudian tidak boleh pakai teknologi, tidak boleh mengikuti perkembangan zaman, bukan demikian artinya. Tetapi kita betul-betul pasang standar mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi janganlah sekali-kali tidak, harus mutlak berbeda dengan dunia ini. Nah, saya teruskan. Ayat ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa. Nah, menjadi serupa di sini menggunakan bahasa asli susematiso. Nah, susematiso ini seperti ini Saudara. Seperti halnya bunglon yang menyesuaikan diri dengan di mana dia berada, tempat di mana dia berada. Jadi dia mengikuti seperti tempat di mana dia berada. Tempatnya warnanya hijau, dia juga ikutan jadi hijau. Tempatnya kuning, jadi ikutan kuning. Nah, kita tidak boleh seperti itu Saudara. Artinya kalau lingkungan kita tukang gosip, ya kita jadi ikutan gosip. Kalau lingkungan kita tukang bully, jadi kita ikutan bully. Kalau lingkungan kita itu tukang bohong, kita jadi ikutan berbohong dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh seperti bunglon. Kita tidak boleh susematiso. Jadi kita tidak boleh menjadi serupa dengan tempat di mana kita berada. Kita boleh berteman dengan siapapun, tetapi kita harus pilih dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan yang buruk itu dapat merusak kebiasaan yang baik. Tapi toh kita tidak bisa kemudian mengeksklusifkan diri, kita mengasingkan diri ke satu tempat, mengurung diri supaya kita tidak terpengaruh. Tidak bisa. Kita mau tidak mau kita hadir di dalam dunia ini. Kita masih berada di dalam dunia ini, tapi jangan hidup menurut cara orang-orang dunia, tetapi hiduplah menurut cara firman Tuhan.
Nah mungkin kita berkata bahwa aku nggak serupa dengan dunia ini kok, aku nggak korupsi, aku nggak membunuh, aku nggak melakukan tindakan asusila, aku tidak pakai narkoba, aku baik-baik saja. Tapi seringkali saudara, mungkin kita tidak jadi seperti dunia dalam hal-hal yang besar, tapi seringkali kita jadi seperti dunia dalam hal-hal yang kecil. Contoh saudara, gosip, ketemu sama teman, teman menceritakan tetangganya, akhirnya kita terpancing menceritakan tetangga kita. Ini hal yang sederhana, tapi seringkali kita ikut dan kita serupa dengan dunia ini, saudara. Kita hadir di lingkungan yang suka marah, pemarah, kita jadi kepancing ikut dikit-dikit emosi, dikit-dikit semua hal apapun dibawa dengan perasaan, dikit-dikit marah. Kita hadir di lingkungan yang mungkin gampang ngeluh, dikit-dikit bilang aduh, dikit-dikit bilang kok gini ya, dikit-dikit bilang ya kata-kata keluhan, kata-kata yang gak bagus, sebenarnya tidak tepat untuk diucapkan. Seringkali mungkin tanpa sadar kita bilang sial, tanpa sadar kita mengatakan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita bersungut-sungut atau kita sedang tidak mengucap syukur dengan keadaan. Itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana. Jadi jangan pikir bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia dalam hal berpakaian, tidak boleh yang kelihatan bagian-bagian tubuh tertentu. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya dalam hal fashion dan sebagainya, tetapi juga dalam perilaku kita, perkataan kita, dalam hal-hal yang mungkin sederhana, sepele dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Jadi sekali-kali tidak boleh menyesuaikan diri. Jadi jangan kita mencoba menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitar kita. Ya kita jadi ikut-ikutan mereka. Tetapi berubahlah, firman Tuhan katakan demikian, berubahlah. Nah kata berubah ini menggunakan kata metamorfoo. Nah ini maka dari itu judul firman Tuhan adalah metamorfoo, adalah perubahan secara sempurna. Tetapi perubahan dalam hal metamorfoo itu kita bisa lihat perubahan seperti seekor ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Ini kan perubahan yang betul-betul jelas-jelas berbeda, saudara. Kalau gajah, ya gajah dari layar ceprol, ya bentuknya begitu kan, ada belalahinya. Tapi kalau kupu-kupu itu bermula dari telur, kemudian ulat, kepompong, kupu-kupu. Dari ulat jadi kupu-kupu, ini betul-betul perubahan yang sangat-sangat jauh berbeda. Nah, Tuhan menghendaki bahwa kita pun juga berubah secara demikian. Harus betul-betul berbeda drastis dengan dunia ini. Tetapi seringkali yang kita tidak pahami adalah bahwa semua membutuhkan sebuah proses. Seringkali kita menuntut perubahan dengan cepat, dan kita tidak bisa menikmati proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Makanya kita mudah menghakimi orang lain. Orang itu dari lama kok gak berubah-berubah. Orang itu katanya pelayanan, tapi kok masih buat begini, kok masih berkata seperti ini, kok masih begini begitu. Kita seringkali menghakimi orang lain tanpa melihat proses orang itu dengan Tuhan. Jadi kita menghakimi kelakuan orang lain tanpa kita mengerti bahwa ternyata dia sedang mengalami proses dengan Tuhan dan kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Maka jangan buru-buru menghakimi orang lain. Tetapi bagi diri kita yang sedang mengalami tahap perubahan, memang perubahan itu secara perlahan dan bertahap. Tetapi pastikan bahwa itu menuju kepada arah yang lebih baik. Dan seperti ulat berubah kepada kupu-kupu menjadi kupu-kupu, bahwa perubahan kita adalah perubahan yang menuju kepada kesempurnaan, kepada menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, beda perubahan ular dengan ulat. Ular itu hanya berubah kulitnya, dia hanya berganti kulit, tetapi di dalamnya tidak berubah. Hidupnya, tubuhnya tidak berubah. Tetapi ulat itu berubah. Bukan hanya kulitnya yang berubah, tetapi betul-betul dia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Nah, jangan berubah seperti ular yang hanya bodinya berubah, tapi budinya tidak berubah. Firman Tuhan kan berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi yang diubah itu budi, bukan body. Body boleh berubah, tetapi jangan lupa budi juga harus diubah. Nanti kita akan lihat apa itu budi. Nah, beda ular dengan ulat. Jadi jangan mengikuti ular yang hanya berubah body atau penampilan luarnya, tetapi juga kita harus seperti ulat yang bukan hanya bodinya yang berubah, tetapi budi. Jadi seluruh hidup kita betul-betul berubah. Nah, kalau ular tadi kan hanya ganti kulit, tetapi kalau ulat kita perhatikan secara cepat, saudara. Yang pertama,
ulat itu berubah dari yang jelek jadi indah. Kita setuju ya bahwa ulat itu ya mungkin ada ulat yang warnanya bagus, tetapi kebanyakan ulat ya bentuknya menjijikan, menggelikan ya bagi sebagian banyak orang. Dari bentuknya yang jelek kepada bentuk yang bagus, bentuk yang indah, kupu-kupu yang indah. Kedua, dari yang merugikan, makan daun saudara. Kadang bisa petani itu bisa daun itu bisa habis hanya karena ulat. Tetapi dari yang merugikan menjadi menguntungkan, karena kupu-kupu itu akan membantu kepada penyerbukan. Jadi kita pun dari yang jelek, dari yang buruk harus jadi indah. Kita dari yang tadinya mungkin merugikan orang lain, tidak menyenangkan hati Tuhan, jadi kita harus menguntungkan orang lain. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ketiga, sebelum berubah harus banyak berdiam. Supaya yang berubah itu betul-betul budi, bukan body. Jadi seperti ulat, sebelum dia jadi kupu-kupu dia akan berdiam dulu menjadi kepompong saudara. Nah, untuk kita berubah kita harus betul-betul banyak merenungkan, banyak mengevaluasi, banyak berhubungan dengan Tuhan, untuk Tuhan menyelidiki setiap kita supaya kita betul-betul berubah. Keempat, perubahannya sempurna menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, ciptaan baru. Jadi tidak ada unsur-unsur lama yang masih melekat dalam diri kita. Betul-betul jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi sekali-kali, kalau saya ulang dari ayat ini saudara, sekali-kali tidak boleh kita menyesuaikan diri dengan dunia ini. Itu artinya ayat ini kalau kita baca dari bahasa aslinya. Jadi sekali-kali kita tidak boleh, sedikit pun tidak boleh sama dengan dunia ini. Tidak boleh sedikit pun menyesuaikan diri dengan dunia ini. Tetapi kita harus berubah melalui tahapan, terus kemudian menuju kepada kesempurnaan, kepada bentuk yang indah. Dan yang diubah itu bukan body, bukan tubuh, bukan penampilan fisik, bukan wajah kita dibuat ganteng, bukan pakaian kita dibuat bagus, bukan kulit kita dibuat jadi putih mengkilat, bukan. Tetapi budi yang harus diubah. Budi itu dalam bahasa aslinya adalah nous, artinya adalah pikiran. Jadi pikiran ini yang harus diubah saudara. Apa yang ada di dalam ini yang harus diubah. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Di sana dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya pikiran-pikiran kita yang tadinya duniawi, segala sesuatunya orientasinya soal materi, orientasinya soal fashion, orientasinya soal pengetahuan, soal karir, soal jabatan. Nah semua itu kita harus ubah. Karena dunia kan mengejar hal-hal yang itu, bukan saudara? Ya mengejar tidak salah saudara. Tetapi orientasi-orientasi itu harus kita geser. Orientasi yang utama kita adalah perkara-perkara yang di atas, adalah kerajaan surga dan kebenarannya, adalah firman Tuhan, adalah kebenaran-kebenaran Tuhan. Apa yang menjadi mau Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang kita pikirkan dalam diri kita. Itu yang harus diubah. Tadinya kita ngejar materi terus, cari uang, cari karir, cari jabatan, dan sehingga itu membutakan kita kepada hal-hal yang rohani. Nah kita harus geser, kita harus ubah semuanya itu. Orientasi kita harus kepada kerajaan surga, kepada perkara-perkara yang di atas. Jadi budi kita yang harus diubah, bukan body kita yang diubah. Karena kenapa saudara? Karena kan kewarganegaraan kita bukan di bumi, kewarganegaraan kita di surga. Jadi di bumi ini kita hanya numpang. Saya kasih ilustrasi secara cepat saudara. Kita orang Situbondo, kita ini mau ke Surabaya. Kita sekarang tinggal di Situbondo. Kita mau ke Jakarta. Nah sebelum ke Jakarta kita mampir ke Surabaya. Nah kita mau tinggal di Jakarta itu selama-lamanya. Jadi kan kita harus mengikuti pola hidupnya orang Jakarta, bukan saudara? Tapi kita mampir di Surabaya, seringkali kita ngikuti pola hidupnya orang di Surabaya. Padahal di Surabaya cuma singgah sebentar, cuma 1 hari. Tapi kita ngikuti pola hidup Surabaya. Harusnya kita ngikuti pola hidup di mana kita tinggal selama-lamanya, yaitu di Jakarta. Sama dengan kehidupan kita. Seringkali kita ngikuti pola hidup di dunia, padahal kita cuma numpang sementara. Seharusnya yang kita ikuti adalah pola hidup kerajaan surga, karena kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Jadi saudara, pesan firman Tuhan hari ini adalah metamorfo, berubah, bukan body tetapi budi yang diubah menuju kepada kesempurnaan,
ke arah Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.